SKM Wonosobo, fitur baru dari kami yang bisa diakses untuk menyusun laporan SKM. Nah, fitur ini wajib digunakan seperti surat yang kami sampaikan tempo hari untuk menghindari kekeliruan penuangan data dalam laporan SKM. Jadi data yang sudah dihimpun melalui aplikasi SKM itu langsung secara otomatis terprogram akan masuk ke laporan yang ada di aplikasi. Nah, ini izin share screen Bapak Ibu. Jadi caranya Bapak Ibu sekalian cukup mengakses aplikasi SKM lewat halaman awal terlebih dahulu, kemudian login dengan akun masing-masing UPP. Nah, nanti langsung menuju ke menu baru, yaitu menu laporan SKM. Nah, seperti kemarin sudah kami bagikan di grup Sobat Yanlik, itu untuk informasi terkait penyusunan laporan hasil SKM UPP ini, ada beberapa hal yang perlu diinputkan ke aplikasi. Nah, ini yang pertama kami simulasikan terlebih dahulu untuk di awal, nanti setelah sesi simulasi kita langsung masuk ke sesi tanya jawab terkait kendala-kendala atau mungkin ada yang belum paham bisa langsung sharing ke bagian organisasi. Nah, ini yang pertama diisi ada detail laporan. Untuk laporan yang sekarang akan disusun itu triwulan 2 dari bulan April sampai Juni. Ini nanti data yang masuk sudah otomatis. Bisa dipilih triwulan 2 tahun 2024. Kemudian jabatan yang perlu diisi itu diisikan kepala unit penyelenggara pelayanan masing-masing atau kepala UPP masing-masing. Kalau yang dari kecamatan bisa diisi camat, kalau yang dari dinas bisa diisi kepala dinas, kalau yang dari kelurahan bisa diisi lurah, kalau yang dari UPTD bisa diisi kepala UPTD, kemudian yang lain-lain menyesuaikan, misalkan dari PDAM, direktur PDAM. Nah, kemarin ini dari kecamatan ada yang masih sempat keliru begitu karena kami contohkan di grup yang kami gunakan sebagai contoh adalah sekretariat daerah yang diisi Pak Sekda begitu selaku penanda tangan di laporannya. Nah, untuk rekan-rekan nanti bisa mengisi sesuai kepala UPP-nya masing-masing. Nah, di sini kita tuliskan saja untuk nama jabatannya yang formal, jangan disingkat begitu. Kemudian disahkan oleh ini nama lengkap pejabat atau kepala UPP yang mengesahkan. Kalau Pak Sekda begitu di pengaturan tata naskah dinas memang penulisannya tanpa menggunakan gelar. Nah, untuk kepala UPP yang lain ini bisa dituliskan lengkap dengan gelarnya. Ini yang tidak menggunakan gelar khusus hanya Pak Sekda. Kemudian tanggal pengesahannya ini sudah otomatis ketika kita susun hari ini tanggal 30 Juli, maka tanggal yang masuk adalah ini. Kemudian di bagian berikutnya ini tim penyusun. Nah, setiap UPP begitu tim penyusun bisa diisikan berbeda-beda. Tapi yang perlu diperhatikan untuk penanggung jawab ini wajib diisikan dengan kepala unit kerja yang posisinya tertinggi di UPP Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau misalkan di kecamatan, penanggung jawabnya Pak Camat. Kalau misalkan di kelurahan, penanggung jawabnya bisa Pak Lurah atau Bu Lurah. Nah, kemudian selain penanggung jawab, di sini kan ada pengarah. Nah, untuk kelurahan itu pengarah bisa diisikan oleh camatnya masing-masing sesuai dengan wilayah masing-masing. Kemudian untuk puskesmas, itu penanggung jawabnya tetap kepala puskesmas, kemudian pengarahnya bisa kepala dinkes. Nah, ini kita contohkan untuk diisi, misalkan di tempat kami, karena yang tertinggi selaku kepala perangkat daerah di Setda itu adalah sekretaris daerah, jadi penanggung jawabnya Pak Sekda, kemudian
Eh, untuk ketuanya ini asisten administrasi umum, sekretarisnya kalau di sekretariat daerah yang punya fungsi kesekretariatan, kerumah tanggaan, dan penunjang terkait pelayanan publik itu di bagian umum. Jadi ini sekretarisnya kepala bagian umum. Nah, nanti anggota yang lainnya itu bisa diisikan menyesuaikan dengan jabatan-jabatan yang ada di unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Jadi yang perlu diperhatikan, misalkan di sini kami contohkan sebagai anggota satu orang analis kebijakan ahli muda pada bagian perekonomian dan sumber daya alam sekretariat daerah. Nah, nanti jabatan analis kebijakan ini kan berbeda-beda. Kalau misalkan di puskesmas adanya dokter ahli pertama atau dokter ahli muda atau misalkan perawat ahli pertama. Nah, ini nanti bisa disesuaikan untuk anggota yang memang terlibat dalam kegiatan SKM itu siapa saja bisa diinputkan. Kalau memang kemarin rekan puskesmas ada yang sempat bertanya, kalau memang semuanya terlibat, itu diinputkan semua karena memang sebagai anggota tim penyusun SKM, diinputkan semua tidak apa-apa. Ini untuk yang bagian tim penyusun. Kemudian masuk ke bagian berikutnya, ini analisis. Jadi ketika akan menyusun analisis, ini memang harus mencermati pola di laporan SKM yang nanti akan secara sistem sudah kami programkan muncul, ada beberapa narasi yang sudah kami susunkan. Nah, analisis di sini adalah analisis tambahan yang setiap UPP kondisinya bisa berbeda-beda. Jadi ini analisisnya disusun sesuai dengan data hasil survei masing-masing UPP. Jadi Bapak Ibu juga bisa mencermati grafik yang ada di dashboard laporan dulu sebelum menyusun analisis ini. Kalau di Seda kemarin yang kami share ke grup gitu, contoh analisisnya ini kami terangkan bahwa bagian-bagian mana saja yang secara aktif bisa menunjukkan kinerja pelayanan melalui aktivitas SKM. Jadi ada feedbacknya, kemudian ada pengguna layanan yang tercatat. Nah, di kalimat berikutnya ada 3 bagian yang kalau dicek di aplikasi langsung begitu tidak aktif melakukan survei selama bulan April sampai Juni atau triwulan 2. Jadi data ini siapa saja bisa lihat Bapak Ibu termasuk Bapak Ibu sekalian ketika mau cek datanya Seda, mana yang ada pengguna layanannya, mana yang tidak ada, itu di dashboard publik lewat filter-filter yang di atas disesuaikan, itu nanti bisa dicek semuanya. Kemudian di sini kami sampaikan untuk unit kerja atau bagian-bagian yang sudah aktif melakukan survei, itu perlu diapresiasi dengan pemberian penghargaan bagi para pelaksana pelayanan yang kinerja surveinya sudah terlihat. Nanti di laporan juga akan terlihat nama-nama petugas layanan sesuai dengan akunnya masing-masing yang memang bisa dilihat kinerja pelayanannya melalui jumlah pengguna yang dilayani, kemudian nilai IKM-nya masing-masing berapa. Nah, kemudian untuk yang masih pasif begitu atau kinerja surveinya tidak tercatat, sebetulnya beberapa di tempat kami itu juga melakukan pelayanan seperti misalnya bagian hukum begitu. Pelayanan untuk penyusunan produk hukum itu kan cukup ramai, hanya saja secara tertib untuk pelibatan pengguna layanan ke aktivitas SKM-nya yang belum dilaksanakan seperti itu. Nah, ini harus secara aktif mengajak untuk berpartisipasi ke kegiatan SKM untuk memberikan umpan balik. Jadi yang kurang apa sih dari pelayanan yang sudah diberikan. Nah, kemudian di sini juga kami sampaikan dari 9 unsur, mana-mana saja yang masih kurang. Atau kalau biasanya kita tahu ada 3 nilai unsur terendah yang perlu disusun menjadi rencana tindak lanjut. Nah, di sini kami jabarkan bahwa
Sarpras, waktu penyelesaian dan produk layanan di Seda yang masih perlu diperbaiki. Untuk Sarpras itu kan perlu memperhatikan kondisi anggaran. Jadi kalau anggarannya nggak ada, peningkatan Sarpras juga belum tentu bisa dilakukan. Nah ini negosiasinya nanti bisa dalam kegiatan forum konsultasi publik untuk berkomunikasi dengan para pengguna layanan yang menjadi pengguna layanan di Seda. Nah, kemudian untuk yang bagian berikutnya, ini rencana tindak lanjut, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi rencana tindak lanjut yang diinputkan itu sesuai dengan grafik yang ada di dashboard laporan, yang 9 unsur, yang nilai unsur terendahnya apa begitu, diurutkan dari yang paling rendah. Kalau di Seda, hasil SKM Triwulan 2, nilai unsur terendah itu U8 atau sarana prasarana. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik saja, pilih dari U1 sampai U9, diurutkan yang terendah yang mana. Kemudian apa yang akan dilakukan untuk rencana tindak lanjutnya atau program kegiatannya. Nah, di sini kami akan berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas Sarpras pendukung fasilitas layanan. Nah, pelaksanaannya kapan? Ini targetnya. Jadi kalau dibaca kembali di Perbuk Pedoman Pelaksanaan SKM, untuk pelaksanaan rencana tindak lanjut itu ada jangka pendek itu di bawah 1 tahun, kemudian jangka menengah itu 1 sampai 2 tahun, atau jangka panjang di atas 2 tahun. Nah, jadi RTL ini juga prinsipnya bisa ada yang sebaiknya disegerakan, bisa juga yang perlu mempertimbangkan poin-poin seperti anggaran. Jadi waktu pelaksanaannya tidak langsung dilakukan begitu. Ini untuk yang peningkatan kualitas Sarpras kami targetkan di triwulan 3 tahun 2025. Nah, penanggung jawabnya oleh siapa? Ini oleh bagian umum kalau di sekretariat daerah. Kalau di dinas begitu bisa di sekretariat dinas. Kemudian kalau di puskesmas nanti bisa di Kasubag TU, misalkan disesuaikan saja dengan anggaran yang melekat di RKA begitu. Untuk anggaran yang bisa digunakan untuk peningkatan kualitas Sarpras ini ada di unit kerja mana. Jadi setiap UPP nanti laporan isiannya ini berbeda-beda. Kemudian unsur terendah kedua setelah U8 ini U3, waktu penyelesaian. Jadi memang perlu di cross check ini Bapak Ibu sekalian untuk SOP layanan. Jadi apakah SOP-nya sudah sesuai, sudah ada atau belum. Nah, ini kami akan melakukan evaluasi penerapan SOP layanan di triwulan 3 tahun 2024 targetnya. Nah, ini yang menjadi penanggung jawab itu semua bagian pada sekretariat daerah. Ada 9 bagian totalnya. Nanti semuanya ikut terlibat untuk melakukan evaluasi SOP ini. Kemudian unsur terendah yang ketiga ini ada U5 atau produk layanan. Jadi yang ditanyakan di survei biasanya kualitas produk layanannya seperti apa. Nah, ini program atau kegiatan yang kita lakukan peninjauan ulang dan evaluasi standar pelayanan. Jadi kadang-kadang dalam proses identifikasi layanan begitu produk layanannya itu masih kurang tepat begitu. Aslinya kadang-kadang tusi tanpa diminta begitu, tapi dituangkan dalam SP. Nah, ini juga kurang sesuai. Jadi SP sendiri perlu dievaluasi secara berkala, idealnya minimal 1 tahun sekali. Nah, ini targetnya kami lakukan paling lambat triwulan 4 tahun ini, 2024. Untuk penanggung jawabnya, karena semua bagian punya jenis layanan, jadi semua bagian di Seda ikut menjadi penanggung jawab untuk pelaksanaan peninjauan ulang dan evaluasi SP. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian berikutnya, ini kesimpulan. Nah, di kesimpulan ada paragraf awal dan paragraf akhir yang sudah template begitu. Hanya saja nanti angkanya akan disesuaikan dengan data hasil survei masing-masing. Nah, ini bisa
dicek di contoh yang kami share. Jadi nanti di tengah-tengahnya akan disisipkan uraian kesimpulan ini. Jadi Bapak Ibu bisa mereko-reko uraian kesimpulannya akan seperti apa begitu. Nah, ini kami sampaikan hasil penyusunan RTL menunjukkan bahwa kebutuhan yang diprioritaskan itu mengarah ke perbaikan SOP dan juga SP. Kalau yang peningkatan kualitas sarpras seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, ini harus memperhatikan kemampuan dan ketersediaan anggaran pada bagian umum selaku unit kerja yang mengampu bidang kesekretariatan dan kerumah tanggaan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, ini nanti alangkah baiknya juga ketika melakukan FKP disampaikan poin-poin ini. Jadi nanti pengguna layanan juga bisa tahu, oh kalau misalnya datang ke Seda selama ini fasilitas layanan yang belum ada apa, misalkan kursi prioritas untuk pengguna layanan berkebutuhan khusus. Nah, itu hanya salah satu contoh, masih banyak sebetulnya unsur sarpras yang harus dipenuhi kalau kita melakukan penilaian pelayanan publik secara menyeluruh. Nah, ini nanti hal-hal yang perlu diperhatikan juga. Bisa Bapak Ibu baca juga untuk regulasinya terkait pemenuhan sarpras itu di unsur-unsur penilaian, pemantauan, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi misalnya ada loket khusus, kemudian ada kursi prioritas, kemudian ada petugas khusus yang memprioritaskan pengguna layanan berkebutuhan khusus, itu juga menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan perbaikan kualitas sarpras. Nah, setelah menjabarkan simpulan seperti itu, ini bisa menginputkan saran. Saran diinputkan poin per poin, jadi kalimatnya tidak usah panjang-panjang. Misalkan saran yang pertama ini untuk Setda harus melakukan peningkatan kapasitas SDM yang ikut terlibat mengampu pelaksanaan kebijakan pelayanan publik melalui kegiatan peningkatan kapasitas. Jadi kadang-kadang eh, pengguna petugas layanan begitu masih belum paham apa itu SP atau standar pelayanan. Padahal standar pelayanan itu kan tolak ukur untuk baik pemohonnya ataupun petugasnya itu sendiri. Nah, ini cukup penting untuk dikuasai materi tentang standar pelayanan karena SKM itu sendiri pada dasarnya mengukur SP yang ada. Jadi kalau nggak ada SP, SKM itu nggak bisa dilakukan. Nah, kemudian untuk saran yang kedua, ini pengembangan instrumen evaluasi dan monitoring pelayanan publik melalui mekanisme pemberian reward punishment yang terukur dan berkesinambungan. Jadi, seperti saya mention di awal juga tadi, nanti kalau kita cek hasil laporannya akan ada petugas-petugas layanan yang terlihat kinerja layanannya dari data di aplikasi SKM itu perlu diberi reward. Kemudian untuk punishment itu nanti kaitannya dengan maladministrasi. Nah, apa itu maladministrasi? Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari salah satunya itu penyimpangan prosedur atau tidak patut misalkan termasuk biasanya yang sering kita temui di aduan itu petugas layanan yang kurang ramah. Nah, itu termasuk juga salah satu bentuk maladministrasi kalau di pelayanan langsung. Kemudian saran yang ketiga ini evaluasi berkala oleh pimpinan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada seluruh bagian di Setda. Jadi perlu pembinaan secara berkala juga, misalkan di rapat internal yang misalnya rapatnya hanya singkat pun tidak apa-apa, tapi untuk pelaksanaan pelayanan ini juga perlu dievaluasi secara berkala. Nanti pengaruhnya juga ke pemberian penghargaan dan juga sanksi tadi. Nah, ini sudah ada 3 poin. Ini harusnya nggak ada nomornya ya, karena saya copy paste ini nomornya harusnya sudah otomatis dari aplikasinya. Nah, setelah semua bagian terisi dari atas, detail laporan, kemudian tim penyusun, uraian analisis, kemudian rencana tindak lanjut
dan target waktu pelaksanaannya kapan, penanggung jawabnya siapa, kemudian diisi uraian kesimpulan, kemudian saran yang diinputkan poin per poin. Nah, kita klik siapkan laporan. Nah, nanti akan langsung muncul laporannya dalam bentuk halaman web seperti ini. Nah, bagaimana cara mendownload atau menyimpannya? Ini cukup di print saja atau tekan tombol CTRL dan P. Kemudian biasanya kan kalau ngeprint di tempat Bapak Ibu masing-masing, ini nanti yang muncul itu nama printernya dulu, tujuan atau destination-nya. Nah, ini nanti bisa diganti ke save to PDF. Nah, kemudian kalau sudah, ini bisa dicek dulu sebelum disimpan atau di print gitu. Nah, ini sudah ada kata pengantar yang otomatis, periode surveinya April sampai Juni, disahkan oleh Pak Sekda, dia nama lengkapnya. Nah, ini juga bisa dilihat jenis layanan di Sekda yang ada penggunanya, misalnya fasilitasi penyusunan keputusan Bupati bagian hukum, ada 2 pengguna. Eh, Kemudian yang berikutnya konsultasi bagian kesra ada 6. Nah, ini bisa dilihat satu persatu. Yang 000 begitu ini jenis layanannya tidak ada pemohonnya. Nah, ini bentuk susunan tim yang tadi sudah kita input. Kemudian ini grafik-grafiknya. Nah, ini yang saya singgung tadi terkait dengan kinerja petugas atau pelaksana pelayanan ini bisa langsung dilihat di laporan yang disusun. Jadi nanti akan secara otomatis muncul di Setda itu yang cukup aktif melakukan pelayanan langsung ada Mbak Sinta dari bagian Prokompin. Ini jumlah pengguna layanannya 31 selama April sampai Juni. Kemudian responden yang bersedia memberikan feedback SKM ini ada 15. IKM yang didapat itu 91,67. Yang kedua ada Mbak Dian, kemudian yang ketiga ada Bu Iftitah ini. Nah, ini nanti yang bisa dijadikan acuan ketika akan memberikan penghargaan atau reward ke petugas atau pelaksana pelayanan. Nah, ini tadi inputan analisis yang diinputkan ketika kita simulasi tadi. Kemudian RTL, ini dalam bentuk tabel, terinputkan ke laporannya juga. Kemudian ada tren nilai survei, ini bisa dilihat juga dari nilai IKM yang periodenya sedang kita susun di triwulan 2 2024 dan 3 triwulan sebelumnya. Ini bisa dilihat grafiknya apakah nilainya naik atau turun atau cenderung stagnan di angka-angka itu. Nah, ini bisa dicermati. Kemudian penutup kesimpulan, nah ini sudah ada paragraf awal yang otomatis by system. Kemudian di paragraf kedua ini uraian yang disusun masing-masing oleh Bapak Ibu. Kemudian ini juga di paragraf ketiga ada penegasnya. Jadi IKM Seda periode survei April sampai Juni 2024 itu 91,01. Mutu pelayanannya A, kinerja pelayanan pada kategori sangat baik. Kemudian saran dan rekomendasi, ini yang kita inputkan tadi poin per poin. Nah, ini ada halaman tanda tangan lagi di akhir penutup. Kemudian di lampiran itu nanti saran dan masukan yang diinputkan oleh responden SKM itu muncul di lampiran 1. Nah, untuk pengesahan tanda tangannya itu bisa menggunakan TTE bagi kepala UPP yang sudah memiliki sertifikat TTE, bagi yang belum bisa menggunakan tanda tangan manual. Nah, ini setelah kita cek begitu bisa disimpan filenya.
diberi nama misalkan SKM laporan hasil SKM Setda triwulan 2 2024. Nah, ini filenya sudah tersimpan. Nah, setelah filenya tersimpan, nanti Bapak Ibu memintakan tanda tangan kepada pimpinan, kemudian nanti laporannya dikirim lewat Google Form seperti biasa. Yang linknya sudah kami share ke grup, di grup Sobat Yanlik, dan juga ada di surat yang kemarin kami kirim. Jadi nanti Bapak Ibu mengisi email yang melaporkan, kemudian status pengiriman laporan ini, laporan yang pertama dikirim, atau bisa juga memperbaiki. Jadi kalau misalkan yang sudah dikirim ada substansi atau data yang keliru, begitu yang kurang pas, bisa dikirim ulang atau dikirim 2 kali. Kemudian di bawahnya pilih periodenya, triwulan 2 yang sedang kita susun. Kemudian nama lengkap pegawai yang melaporkan, nomor handphonenya berapa, dari UPP mana, kemudian nanti mengunggah surat pengantar, kemudian upload SK tim, penyusun SKM, kemudian dokumentasi foto pengumpulan data SKM atau rapat pendukung terkait SKM, kemudian upload laporan SKM yang sudah ditandatangani tadi yang kita susun melalui aplikasi. Nah, ini diberi centang, kemudian nanti diklik kirim. Nah, untuk yang sudah mengirimkan, itu bisa diklik atau dicek di link s.id progress lab SKM WSP 2024. Nah, ini yang sudah mengirimkan ada 37. Nah, untuk penyampaian laporannya kami tunggu segera maksimal hari ini Bapak Ibu, karena kami harus segera menyusun laporan SKM Kabupaten maksimal besok untuk dilaporkan kepada pimpinan. Begitu Bapak Ibu untuk simulasinya, mungkin kita lanjut langsung ke sesi tanya jawab. Untuk yang belum jelas atau ada pertanyaan terkait lain bisa disampaikan di sesi kali ini. Izin menjawab, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Itu dari RSU, cara menyimpan laporan menjadi PDF tadi sudah kami jelaskan. Kemudian dari DPM PTSP, jika RTL-nya dilaksanakan 2 triwulan, mengisi aplikasinya bagaimana? Jadi target paling akhirnya yang dicantumkan di triwulan yang ditulis pada laporan atau di aplikasi. Jadi kayak di Setda kan tadi kami jabarkan ada program atau kegiatan untuk peningkatan kualitas sarpras pendukung fasilitas layanan. Nah, ini kami targetkan di triwulan 3 tahun 2025. Misal kami ternyata bisa melakukan itu lebih cepat, itu tidak apa-apa. Tapi yang dicantumkan itu target yang sekiranya paling longgar untuk dilihat terkait dengan persiapan dan apa yang akan dilakukan. Karena kalau anggaran ini juga melibatkan proses-proses yang cukup panjang dan juga melibatkan Bapeda dan BPKAD begitu. Jadi kami targetkan memang tidak cepat-cepat gitu. Tapi kalau misalnya bisa dilakukan lebih cepat itu lebih bagus.
Untuk Puskesmas Wonosobo 1 ini sudah dijawab di chat. Nanti rekaman untuk sesi Zoom kali ini kami share gitu. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu yang bergabung bisa langsung bertanya apabila ada yang belum jelas atau menemui kendala atau kesulitan ketika menyusun laporan SKM. Jadi ini cukup mudah ya Bapak Ibu, sudah tidak perlu menyusun laporan manual lagi. Ini langsung dari aplikasi hanya menginputkan data-data yang tadi kami jabarkan itu, laporannya sudah langsung jadi, dimintakan ke tanda tangan ke pimpinan, kemudian dikirim ke kami, sudah selesai. Nanti dicek statusnya apakah sudah berhasil kirim atau belum. Nah, itu langsung terekam di Google Spreadsheet yang kami share linknya. Kalau belum ada yang ditanyakan Bapak Ibu, ini ada informasi tambahan dari Mas Rudi. Bisa disampaikan Mas Rudi. Mungkin sebelum Mas Rudi menyampaikan, izin mengenalkan Mas Rudi, Bapak Ibu. Biasanya kalau SKM atau terkait pelayanan publik itu bisa tanya ke saya atau ke Bu Ira. Nah, ini Mas Rudi kebetulan kemarin masuk ke bagian organisasi selaku peranata komputer untuk jabatannya. Jadi aplikasi SKM ini dikelola dan dikembangkan oleh Mas Rudi. Nanti kalau ada kendala-kendala teknis, Bapak Ibu bisa langsung chat ke Mas Rudi dengan menyertakan bukti dokumentasi kendala teknisnya yang dialami apa begitu. Silakan Mas Rudi disampaikan. Tes, halo, ada suaranya nggak? Ada suaranya. Sudah terdengar nggih, Bapak Ibu semuanya? Saya sedikit aja sambil nunggu mungkin Bapak Ibu nanti ada pertanyaan. Saya mau nge-share, jadi hasil kemarin kita sudah mulai menyusun laporan ya, beberapa rekan-rekan masih ada beberapa kendala yang umum sering ditemui. Ini tak bacakan aja untuk melengkapi informasi yang tadi disampaikan sama Mas Baim. Yang pertama, ketika sudah diklik siapkan laporan itu tidak ada tampilan sama sekali, atau mungkin keluar tampilannya tapi kosong putih gitu. Tapi itu nanti dipastikan dulu ya, seluruh kolom entry-nya sudah diisi. Kemudian dipastikan ketika mengisi yang di sini, ketika ada tombol plus-plus kayak gini diklik deh. Jangan cuma misalnya saya kasih anggota peranata. Nah, misalnya seperti ini terus dibiarkan aja nanti akan menyebabkan error. Biasanya seperti itu, jadi diklik dulu. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang salah, tinggal dihapus saja. Di sebelah kanan ada icon untuk menghapusnya. Tapi nanti kalau menghapus atas ya otomatis urutannya akan berubah ya. Jadi dipastikan urutannya juga disesuaikan seperti itu. Ini berlaku untuk ke bawah-bawah. Jadi ada tombol plus dipastikan sudah diisi. Kemudian tadi ada permasalahan juga. Nah, misalnya karena layarnya yang terlalu kecil, terus tombol plusnya nggak kelihatan di sebelah kanan. Nah, itu mungkin bisa di zoom out ya. Bisa di zoom out agar tombol plusnya kelihatan, atau mungkin bisa di scroll sebelah kanan seperti itu. Gitu.
Kemudian eh, yang selanjutnya tadi cara mencetaknya sudah dijelaskan sama Mas Baim, cukup Ctrl P, terus apa namanya disimpan sebagai PDF seperti itu. Kemudian misalnya sudah keluar tampilan tapi kok berantakan gitu, dipastikan browsernya menggunakan Firefox atau Chrome ya, atau mungkin Microsoft Edge juga nggak apa-apa yang sudah diupdate. Kalau browser yang di luar itu kan kontrolnya kita lebih susah ya. Jadi bisa jadi kalau misalnya pakai MacBook terus pakai Safari itu kemarin juga Mas Baim juga mengalami kendala, tapi setelah dicoba di Google Chrome ternyata bisa. Jadi kita rekomendasikan dua browser ini atau Microsoft Edge, jangan Internet Explorer dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian misalnya tampil tapi grafiknya berantakan, misalnya ada gambar yang sangat besar atau sangat kecil gitu yang di grafik diagram pie-nya, pie chart-nya atau bar chart-nya. Nah, nanti di scroll dulu kemudian hover pada grafik yang bermasalah. Ini simulasinya atau menyontohkannya susah, tapi kita karena itu insidental ya, nggak bisa diciptakan gitu. Jadi tak contohin cara scrolling aja. Ini misalnya sudah tak siapkan, nah kemudian dipastikan scroll seperti ini dulu, dilihat dulu isinya, substansinya juga dibaca dulu, pastikan sudah betul semua. Di sini yang tadi Bapak Ibu ngisi juga dipastikan sudah betul. Nah, misalnya keluar gambar seperti ini, tapi kok gambar lingkaran sepenuh seperti ini, nanti tinggal di hover atau dilihat seperti ini. Nanti biasanya gambarnya akan otomatis benar. Gitu. Dan selanjutnya, seperti itu. Kemudian setelah itu, tadi bukti pelaksanaan atau fotonya disampaikan lewat mana? Oh ya, saya dan tanya fotonya disampaikan lewat mana? Itu di formulirnya yang tadi sudah disampaikan, ada kolom fotonya ya, untuk unggah foto juga. Jadi nanti bisa disampaikan lewat situ. Kemudian setelah ditandatangani bagaimana, itu mengirimkan laporan sesuai formulir yang telah disediakan. Nah, kalau yang tanda tangan fisik pastinya harus di-scan dulu ya, karena eh, kalau misalnya tanda tangannya dibubuhkan lewat PDF editor gitu malah nanti kelihatan, karena kita juga bisa melihat itu tanda tangan dan stempel itu dibubuhkan lewat PDF editor atau tool yang lain gitu malah kelihatan aneh gitu. Jadi kalau misalnya repot, misalnya atasannya sering dinas luar ya, Mbok dimintakan TTE biar lebih cepat prosedurnya seperti itu. Kalau enggak ya kalau memang fisik ya tetap harus di-scan. Seperti itu untuk menanggulangi permasalahan maladministrasi sekali. Kemudian ketika sudah dilakukan semua, tetap tidak ada tampilan, itu nanti dipastikan dulu Bapak Ibu setiap triwulan itu apakah selalu melakukan survei atau tidak. Nah, seandainya ada yang nggak melakukan survei di triwulan sebelumnya, bisa jadi nanti error. Karena kan seperti kita lihat di sini kita punya riwayat surveinya juga ya, triwulan-triwulan sebelumnya. Nah, di sini kalau salah satunya kosong, bisa jadi akan menimbulkan error seperti itu. Nah, kemudian eh, error juga bisa terjadi, misalnya ada penghapusan atau penyesuaian admin atau jenis layanan. Kan ada beberapa mungkin petugas layanan yang pindah-pindah. Nah, nanti pada dasarnya ketika pindah tapi tidak dihapus, tapi hanya dipindahkan unit kerja, itu akan otomatis pindah ke unit kerja yang baru dan data surveinya akan tetap punya unit kerja yang lama, tapi data apa namanya eh, ketika dia di unit kerja baru juga tidak akan mempengaruhi data yang selanjutnya. Dan setelah wayat pun kalau kita melakukan query ke database-nya juga akan ditemukan mulai dari dia melakukan survei di unit-unit sebelumnya, misalnya dia seperti itu. Kemudian yang ketiga dipastikan juga jaringannya dicek dulu ya. Artinya kalau ada permasalahan jaringan, kemungkinan ini datanya tidak terkirim dari server secara penuh terus atau terputus di jalan gitu. Jadi nanti akan bisa jadi mengakibatkan
error juga. Nah, kemudian kalau tetap masih tidak bisa apa namanya, tidak bisa mencetak laporannya, ya silakan melaporkan, bisa lewat Japri atau lewat grup, nanti akan kami segera balas. Tapi dipastikan dengan bukti tampilannya ya, karena kita menganalisanya kan bahannya kan dari bukti tampilan. Kalau cuma cerita doang, kita tidak bisa menarik kesimpulan apa-apa dari situ. Gitu. Karena kendalanya kan kendala teknis, kecuali kalau kendalanya substansi kan mungkin bisa lewat kajian yang lain. Tapi kalau kendalanya teknis itu kita ya prosedur analisanya pasti akan melihat apa namanya bukti yang disampaikan. Nah kalau misalnya sudah tak mintain tolong difotoin Bu, bukti errornya seperti apa Pak, bukti errornya. Saya selalu niati seperti itu, tapi tetap tidak ngirim ya otomatis saya tidak bisa menindaklanjuti. Kurang lebih seperti itu. Sudah cukup ya adopsi Mas Baim dari saya. Monggo diambil alih lagi. Oke, matur nuwun Mas Rudi informasinya. Bapak Ibu mungkin sudah cukup mendapatkan gambaran kaitannya dengan teknis pengisian penyusunan laporan di aplikasi. Nah, ini kami persilahkan kembali untuk Bapak Ibu yang akan bertanya secara langsung di Zoom untuk misalnya ada informasi yang kurang paham atau butuh penjelasan teknis yang lebih detail lagi, ini bisa disampaikan langsung saja. Monggo Bapak Ibu. Dari Garung, Pak, ada yang ditanyakan? Atau Bu? Nah, cukup jelas sepertinya Bapak Ibu. Mbak Rere, ada yang mau ditanyakan? Bisa dibantu share screen Mas Rudi untuk progres yang sudah mengirim laporan di link. Nah, ini izin share screen Bapak Ibu untuk di link rekap yang sudah berhasil kirim laporan, begitu. Ada 37 UPP yang sudah kirim laporan. Dari Disperkimhub, Disdukcapil, Disdakop UKM, Dinas Arbusda, BPKAD, BKD, Kesbangpol, UPT Labkesda, UPT BLK, kemudian kecamatan sudah ada 5 yang kirim laporan. Kemudian dari kelurahan sudah ada 12 kelurahan yang mengirim. Dari puskesmas sudah ada 10 puskesmas yang mengirim. Nah, ini yang belum mengirimkan, kami tunggu untuk segera melaporkan. Ini nanti jam 12 izin kami update untuk yang sudah dan belum kirim laporan, statusnya akan kami share ke grup pimpinan karena
mengingat hari ini hari terakhir pelaporan untuk kami olah datanya kembali untuk disusun laporan SKM Kabupaten periode triwulan 2 tahun 2024. Untuk Setda sendiri masih proses sedian dimintakan TTE ke Pak Sekda, jadi kami juga statusnya belum mengirim laporan. Nah, ini yang lain juga mohon untuk disegerakan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dan sudah cukup PTSP. jelas, di kolom chat ya. Di kolom chat bisa diulang ketika siapkan laporan muncul seperti ini. Solusinya bagaimana? Seperti ini munculnya itu seperti apa, Mbak? Di bawah. Oh, yang ini ya gambarnya. Nah, ini Mas Rudi bisa silahkan dibantu untuk menjelaskan terkait kendala teknisnya. Izin untuk DPM PTSP gitu. Saya jawab, itu indikasinya mungkin uraiannya di beberapa kolom yang harus diisi, itu ada yang terlalu panjang. Kemarin itu misalnya di kolom analisis kan ada 3 bagian ya, kalau nggak salah. Yang atas, apa ya, pokoknya ada yang otomatis itu, kemudian yang jatah kita untuk isi itu kan ada yang di kolom tengahnya. Nah, kemudian kemarin ada contoh kasus itu yang isinya mulai dari start sampai finish itu di copy paste semua. Nah, itu akhirnya karena jumlahnya terlalu banyak, yang inputannya namanya dari sini sampai sini itu diisi semua, akhirnya mengakibatkan kegagalan atau error yang sama seperti yang dialami JPNBTSD. Jadi mungkin kalimat analisisnya cukup nanti diutarakan dalam 1 atau 2 paragraf mawon ya, jangan terlalu panjang. Dan kalimat-kalimat yang lain, yang uraian, misalnya kesimpulannya juga jangan terlalu panjang juga diusahakan. Dibuat seefisien mungkin pembahasan. Seperti itu. Karena memang belum ada fitur pembatasan jumlah huruf ya di sini, belum kita implementasikan, tapi kedepannya kita akan implementasikan di situ. Jadi nanti pintar-pintar nyingkat-nyingkat ininya lah, penjabarannya, analisis. Kemudian di kesimpulan juga sama. Seperti itu. Kemudian di saran juga, misalnya itemnya terlalu banyak juga bisa mengakibatkan error juga. Seperti itu ya kurang lebih Mas Baim. DPM PTSP mungkin kalau ada yang belum jelas, mungkin bisa dicoba dulu ya. Ya Mas, kami coba dulu. Terima kasih. Oke, siap. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Puskesmas Wonosobo 1, Mbak Eriska. Kalau gambarnya muncul seperti ini, apa boleh? Yang ditanyakan mungkin bisa lebih spesifik, Mbak Eriska. Halo, Mbak Eriska. Mungkin kami coba jawab untuk
Maksudnya lingkaran itu kan ada 2 warna, tapi munculnya apa, Mbak? Kalau angkanya yang 73% ini, kan kalau kita pahami metode sampling untuk pengukuran indeks kepuasan masyarakat, begitu, kita kan mengetahui jumlah populasi pengguna layanan atau jumlah keseluruhan pengguna layanan yang dilayani atau telah menerima produk layanan selama periode triwulan 2 2024, itu ada berapa jumlahnya. Nah, nanti berdasarkan rumus perhitungan sampelnya, diketahui kebutuhan sampelnya itu berapa. Nah, ini capaian Puskesmas Wonosobo 1 kan 73%, atau sebanyak 161 responden yang telah mengisi formulir SKM. Kemudian kekurangan target sampelnya itu 60. Jadi angka penjabarannya ada di paragraf atau di narasi yang di atasnya. Kalau di bawahnya ini sementara grafiknya hanya menampilkan persentase angka 161 dari target 221 sampel yang seharusnya dicapai. Begitu, Mbak Eriska. Bentar ya, Mbak. Kemudian ada pertanyaan dari Puskesmas Selomerto 2. Katanya sudah kirim laporan, tapi statusnya di sini belum. Soalnya memang di sistem belum masuk. Nah, ini mungkin bisa Japri ke saya, konfirmasi untuk kirim laporannya kapan. Karena link laporannya kami buka secara normal ini sejak fitur penyusunan laporan di aplikasi itu dimulai kemarin pagi setelah kami umumkan di grup. Ada pertanyaan lagi yang lain? Mas Dimas dari Disparbud ini japri ke saya lewat WA. Bisa ditanyakan lewat Zoom langsung, Mas Dimas. Tadi sama Mas Rudi udah dijelasin lewat Zoom. Jadi kurang lebih untuk pertanyaan yang muncul notif request URL ya ini. URI too long. Nah, itu karena karakter yang diinputkan di kolom uraian analisis dan kolom uraian kesimpulan atau kolom uraian saran begitu itu terlalu panjang kalimatnya. Jadi di sistem muncul notif seperti itu.
Sekali lagi Bapak Ibu kami konfirmasi untuk yang terakhir, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, setelah ini kami akan akhiri untuk sesi sharing penyusunan laporan hasil SKM melalui aplikasi SKM Monosobo. Ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi, Mas Rudi dari Mbak Eriska di kolom chat. Pak Eriska mungkin bisa open mic biar suaranya kedengeran, nanya langsung di Zoom aja. Ini Mbak Eriska harus disapa langsung sama Mbak Rizky, po. Silakan Mas Rudi, bisa dijelaskan. Oh, oke. Untuk Puskesmas Wonosobo 1 itu tadi juga saya udah lihat ya, dan memang ketemu permasalahannya. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, itu kemungkinan ada kendala akun yang apa namanya terhapus atau dihapus melalui sistem. Nah, itu kita masih telusur akunnya yang persis yang mana. Cuma untuk saat ini mungkin bisa dijadikan pengecualian ya Mas Baim ya, karena kita juga intinya kan itu datanya juga sudah masuk pelayanannya, cuma sangkutannya cuma sangkutannya cuma hanya dengan admin atau petugas layanannya ya. Jadi akan jadikan pengecualian, cuma kemungkinan sih di laporan-laporan selanjutnya tidak akan muncul lagi. Ya asal ketika ada perubahan-perubahan itu kami merekamnya juga nanti harus lebih diteliti lagi ya dari bagian organisasi. Mungkin seperti itu. Oke, matur nuwun Mas Rudi jawabannya. Kurang lebih itu Mbak Eriska. Ini ternyata Mbak Eriska sepertinya pakai komputer ya. Jadi katanya nggak ada mic-nya. Komputernya Mbak Rizky Jarini. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini kata Mbak Aska dari DPM PTSP sudah jelas. Terima kasih banyak juga Mbak Aska. Kalau tidak ada, izin kami akhiri ya Bapak Ibu. Nanti ketika ada pertanyaan, bisa kontak kami melalui WA. Ini kalau ada kendala teknis, bisa langsung japri ke WA Mas Rudi dengan menyertakan video atau foto yang menunjukkan tampilan kendala yang dihadapi di laptop atau komputer masing-masing Bapak Ibu sekalian. Cukup sekian Bapak Ibu, matur nuwun sudah mengikuti sesi Zoom sharing session kali ini untuk topik penyusunan laporan hasil SKM untuk triwulan 2 tahun 2024. Kami tunggu segera untuk laporannya dikirim. Nanti untuk yang belum kirim laporan, jam 12 siang akan kami update listnya mana-mana saja dan akan kami bagikan ke grup pimpinan. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.